Hai sobat bisnis, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas terkait dari 9 perbedaan e-commerce, marketplace, dan juga online shop. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, kita akan berikan pengertian terlebih dahulu terkait dari ketiganya. Yang pertama yaitu e-commerce. E-commerce adalah website yang digunakan untuk menjual produk-produk dari pemilik website. E-commerce ini sering juga disebut dengan istilah toko online. Produk di sini biasanya terbatas pada satu brand atau bisa bermacam-macam produk dari berbagai brand. Namun produk tersebut tetaplah dijual oleh satu pemilik saja, yakni si pemilik website itu sendiri. Yang kedua, marketplace. Marketplace adalah website pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara yang menghubungkan penjual dengan pembeli di internet. Bisa dikatakan marketplace adalah department store online, di mana banyak penjual dengan berbagai jenis produk yang jual dalam suatu lokasi yang sama. Sekarang terkait dari online shop. Banyak masyarakat Indonesia, online shop atau all shop adalah bisnis yang berfokus untuk melakukan jualan di media sosial saja. Oke bosku, sekarang kita akan ke pembahasan yang lebih detail lagi terkait dari 9 perbedaan ketiganya. Yang pertama dari segi biaya. Di marketplace dan juga online shop, bosku tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, baik untuk mendaftar ataupun saat sudah berjualan di sana. Kecuali jika bosku ingin menikmati fitur-fitur premium yang disediakan oleh marketplace atau media sosial tersebut. Misalnya Facebook Ads, kemudian Instagram Ads. Sementara itu, bosku harus mengeluarkan sedikit uang untuk membeli serta memperpanjang domain dan juga hosting bagi website e-commerce. Apalagi jika bosku mengeluarkan CMS toko online berbayar seperti Shopify, tentu ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan. Yang kedua, tingkat kesulitan pembuatan. Membuat website e-commerce itu sebenarnya mudah dan juga cepat. Hanya saja bosku tetap perlu belajar hal teknis seperti melakukan pemeliharaan dan optimasi website. Tepatnya bosku harus mengoptimasi SEO, melakukan promosi, hingga memastikan website tetap aman dan juga responsif untuk diakses oleh pengunjung. Sementara di marketplace, apa yang bosku butuhkan sudah tersedia. Bosku tinggal mendaftar, memasukkan barang serta harganya, dan juga bosku sudah bisa mulai berjualan, semua dalam hitungan menit saja. Untuk online shop itu susah-susah gampang, sebab media sosial utamanya bukan untuk berjualan, sehingga bosku harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu untuk berjualan di sana, seperti membuat Facebook page atau merubah akun menjadi akun bisnis. Oke, perbedaan yang ketiga yaitu barang yang dijual. Perbedaan e-commerce dan juga marketplace serta online shop selanjutnya adalah dari barang yang bosku jual. Di website e-commerce, produk yang cocok untuk dijual adalah produk eksklusif yang tak mudah dicari. Misalnya seperti produk kerajinan tangan dari bosku sendiri, cemilan unik, dan juga barang-barang yang branded. Berjualan di marketplace bisa dipertimbangkan apabila bosku menjual barang-barang yang lebih umum dan biasanya dibeli dalam jumlah yang besar. Beberapa di antaranya seperti perlengkapan rumah, alat tulis, hingga barang elektronik beserta aksesorisnya. Sementara di online shop tak jauh berbeda dengan marketplace sebenarnya. Sama-sama berjualan barang-barang secara umum, namun dengan skala yang lebih kecil dan lebih ditujukan untuk konsumsi pribadi, misalnya produk kecantikan, pakaian, atau perhiasan. Yang keempat dari segi promosi. Bisa dikatakan perbedaan e-commerce dan marketplace atau online shop paling terlihat di bagian promosinya. Kenapa? Karena memiliki website e-commerce sendiri berarti bosku juga harus mengurusi semua promosi dari website bosku tersebut. Sementara di marketplace atau online shop, promosi dibantu oleh platform tempat bosku berjualan. Promosi di website sendiri itu dari menarik traffic, mengumpulkan leads, promosi di media sosial, dan masih banyak lainnya. Bosku harus bisa membuat strategi digital marketing yang optimal agar produk-produk di website bisa terjual. Kalau berjualan di marketplace, bosku bisa lebih bernafas lega, sebab promosi lebih banyak dilakukan oleh marketplace. Hal itu karena sebagai penyedia tempat berjualan, marketplace ingin menarik traffic dan juga menjual produk di dalamnya sebanyak mungkin, sehingga secara tidak langsung jualan bosku juga akan ikut dipromosikan. Yang kelima, persaingan. Perbedaan marketplace dan juga online shop dari segi persaingan juga hampir sama.
Soalnya di marketplace dan juga online shop persaingannya sama-sama keras. Sebab ada toko lain yang juga menawarkan produk barang yang sama dengan yang bosku jual di satu platform. Bahkan kadang ada ratusan penjual yang menjual barang yang sama. Bosku harus bisa bersaing dari harga, kualitas keamanan packing, hingga kecepatan pengiriman. Nah, persaingan yang sangat ketat ini membuat bosku susah mendapatkan pembeli karena banyak pilihan bagi calon konsumen. Sedangkan di website e-commerce tak ada persaingan yang terjadi di satu website. Justru persaingan di sini terjadi dengan sesama website e-commerce lainnya untuk mendapatkan ranking pertama di hasil pencarian. Yang keenam, jumlah penjualan. Di marketplace dan juga online shop, margin dari tiap penjualan itu lebih rendah apabila dibandingkan dengan penjualan di website e-commerce. Hal ini karena ketatnya persaingan yang terjadi, sehingga bosku dipaksa menurunkan harga untuk bisa bersaing. Oleh karena itu, jumlah penjualan yang harus bosku catatkan di marketplace dan online shop harus sangat tinggi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang memuaskan. Sementara di website e-commerce milik sendiri, bosku tak perlu susah-susah menjual barang-barang untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Sebab margin yang bosku peroleh dari tiap produk yang terjual bisa jauh melebihi di marketplace atau online shop karena persaingan yang tak seketat di sana. Apalagi jika produk bosku memang berkualitas dan tak dijual dimanapun. Yang ketujuh, kesetiaan konsumen. Seperti promosi, bosku tak punya banyak pilihan untuk menjaga dan meningkatkan kesetiaan konsumen di marketplace dan juga online shop. Apabila melihat ketatnya persaingan di sana, kesetiaan konsumen bosku bisa goyah apabila pesaing menawarkan diskon atau gratis ongkir. Di sisi lain, website e-commerce punya kemungkinan untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan dengan menerapkan strategi customer retention. Kesetiaan pelanggan ini cukup penting, sebab berdasarkan penelitian, mempertahankan pelanggan lebih lama itu lebih mudah dan menguntungkan ketimbang mencari pelanggan baru. Dengan kata lain, bosku bisa mendulang keuntungan lebih mudah dan juga konsumen lama ya. Untuk keuntungannya pun juga akan lebih banyak. Yang kedelapan, kepercayaan. Untuk masalah kepercayaan bagi penjual baru, marketplace masih lebih baik daripada website e-commerce milik sendiri. Apalagi kalau marketplace tersebut merupakan marketplace besar yang memang sudah mempunyai reputasi baik. Untuk menjual yang baru saja membuat website e-commerce, membangun kepercayaan itu membutuhkan waktu yang tak sedikit. Bosku harus fokus dan serius dalam menerapkan strategi untuk membangun kepercayaan konsumen lewat website. Beberapa di antaranya seperti live chat dan menampilkan testimoni. Untuk cara lebih lengkapnya, bosku bisa baca-baca di internet seperti itu. Yang kesembilan, pengumpulan data. Pengumpulan data yang lengkap mengenai bisnis bosku hanya bisa dilakukan di website e-commerce saja. Dengan menggunakan tools seperti Google Analytics, bosku bisa mengetahui demografi audiens, perilaku pengunjung, engagement, hingga sumber traffic website dari bosku sendiri. Sehingga bosku bisa melihat dan mengumpulkan berbagai data yang bosku butuhkan. Oke bosku, cukup itu aja terkait dari perbedaan e-commerce, kemudian online shop dan juga marketplace. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you the next time video. Bye bye.